Ingatlah kisah tentang perempuan Samaria. Yesus sedang duduk di sumur Yakub. Dan perempuan Samaria datang untuk menimba air dan Yesus berkata, "Berilah aku air untuk diminum." Dan wanita itu berkata, "Bagaimana mungkin seorang Yahudi meminta air kepada wanita Samaria?" Lalu Yesus bercakap-cakap dengan wanita itu dan berkata, "Jika engkau minum air yang akan kuberikan, engkau tidak akan haus lagi." Sekarang mari kita lanjutkan percakapan dalam Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, yaitu air dari sumur Yakub, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya, sekarang ini detail yang penting. Air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi di dalam dirinya, apa? Mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi apa yang terjadi? Anda meminum air dan Anda menjadi mata air. Anda menerima roh dan kemudian Anda membagikan roh itu kepada orang lain. Apakah Anda memahami apa yang dikatakan ini? Sekarang, air apa yang ada di sini? Apa yang dilambangkan oleh air ini? Kita harus membuka Yohanes 7 ayat 37-39, di bagian bawah halaman 83. Halaman 83 dalam buku panduan kita. Dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 37-39, di sini Yesus berada di hari raya Pondok Daun. Dan ada upacara air pada hari raya Pondok Daun dan Yesus akan mengatakan sesuatu yang revolusioner. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Jadi siapakah batu karang itu? Yesus. Dia berkata, "Akulah batu karang, datanglah kepadaku dan minumlah." Apakah yang akan kita minum? Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dari hati siapakah yang akan mengalir sungai-sungai air hidup? Dari dalam diri kita. Lalu ia berkata kepada perempuan Samaria itu bahwa ia akan menjadi mata air kehidupan, dan ngomong-ngomong perempuan itu pun kembali ke Sikar, ke tempat tinggalnya. Ia bersaksi tentang Kristus dan membawa seluruh kota untuk mendengar perkataan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ketika kita menerima Roh Kudus, maka kita menjadi saksi, kita menjadi mata air bagi orang lain. Apakah Anda memahami yang saya katakan? Sekarang bagaimana hal ini berlaku untuk apa yang sedang kita bicarakan? Ketika umat Allah menerima Roh Kudus, umat Allah kemudian menjadi mata air yang memancar untuk memberkati orang lain. Saya akan menggunakan ilustrasi ini. Anda memiliki matahari, kata Yesus, "Akulah terang dunia." Tetapi ia juga berkata, "Kamulah terang dunia." Jadi, pada suatu malam, kamu pergi keluar dan melihat bulan purnama yang indah dan kamu berkata, "Oh, bulan itu, bulan keperakan itu, begitu romantis, begitu indah. Lihatlah cahaya yang indah di bulan." Tapi kalian tahu bulan adalah benda langit yang jelek, jelek, penuh dengan lubang, jadi jelek. Bagaimana ia menjadi indah? Ketika cahaya matahari menyinarinya. Jadi yang perlu kita katakan adalah betapa indahnya matahari malam ini. Karena kemuliaan bulan adalah kemuliaan matahari. Yesus adalah mata air yang asli, dan ketika kita minum, kita menjadi mata air. Seperti matahari menyinari bulan, dan bulan memantulkan cahaya matahari kepada dunia. Sekarang mari kita lanjutkan ke halaman 84. Ketika kita meminum air hidup, kita menjadi mata air. Mata air melambangkan apa? Injil Yesus yang murni yang mengalir melalui umatnya dengan kuasa siapa? Roh Kudus untuk memberkati dunia dengan kehidupan kekal. Mari kita baca beberapa pernyataan dari Ellen White. Yang satu ini berasal dari manuskrip 33, tanggal 27 April tahun 1903. Umat Allah, kerajaan pilihannya, bukanlah seperti kolam yang tergenang, mereka adalah seperti, apa? Sungai, yang terus mengalir dan semakin lama semakin dalam dan semakin luas sampai menjadi air yang seperti, apa? Air yang memberi kehidupan yang tersebar di seluruh bumi. Setiap kali Injil Allah diterima, perhatikanlah bahwa kita harus menerimanya terlebih dahulu. Anugerahnya menyembuhkan penyakit yang dihasilkan oleh dosa. Matahari kebenaran yang muncul dengan kesembuhan di dalam sinarnya. Terang, kekuatan, dan kesegaran datang dari Tuhan,
dan buah-buah yang baik yang dihasilkan menjadi saksi dari pekerjaan-pekerjaan kebenaran. Dalam pernyataan lain, Prophets and Kings, halaman 233, ini adalah pernyataan yang indah, halaman 233 dan 234. Hati yang menerima firman Allah bukan seperti sebuah kolam yang, menguap airnya, bukan seperti tanggul yang bobol, yang kehilangan hartanya. Itu bagaikan, sungai pegunungan, yang menerima air dari sumber yang tidak pernah kering. Yang sejuk, air yang berkilat-kilat mengalir dari batu ke batu, menyegarkan yang letih, yang haus, yang memikul tanggungan berat. Itulah yang terjadi ketika orang menerima firman Allah melalui kuasa Roh Kudus, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Ellen White melanjutkan tulisannya, hati yang menerima firman Allah itu bagaikan sungai yang tetap mengalir, merambat ke bawah makin lama makin dalam dan lebar, sampai airnya yang memberi hayat itu menyebar ke seluruh bumi. Sungai yang menderu ketika mengalir meninggalkan di belakangnya pohon-pohon yang kehijau-hijauan dan berbuah-buah. Rumput di tepi sungai itu tampak hijau segar, pohon-pohon daunnya rindang, bunga-bungaan berlimpah-limpah. Apabila bumi menjadi gundul dan berwarna coklat di bawah terik musim kemarau, suatu garis yang kehijau-hijauan menandai tepian sungai. Dan sekarang dia menggambar perbandingannya. Begitulah dengan anak Allah yang sejati. Semua yang telah dia jelaskan tentang air hidup dan membuat segala sesuatu menjadi hijau dan berbuah. Sekarang dia berkata bahwa saya akan menerapkan pelajaran itu. Begitulah dengan anak Allah yang sejati. Agama Kristus menyatakan sendiri sebagai suatu tenaga rohani, yang memberi kekuatan, mengisi asas, yang hidup dan bekerja. Bila mana hati dibuka untuk pengaruh kebenaran dan kasih surgawi, maka asas-asas ini akan memancar keluar seperti sungai di padang pasir. Yang menghasilkan buah-buah yang muncul di tempat yang mandul dan kerdil. Berikut ini satu lagi, Prophets and Kings, halaman 231. Ingatkah Anda ketika Elisa menuangkan garam ke dalam mata air yang telah tercemar? Di sini Ellen White akan menjelaskan hal ini. Dalam menaruh garam, ngomong-ngomong siapa yang menjadi garam? Apa yang dilambangkan oleh garam itu? Kita. Jadi sama halnya dengan meminum air yang menjadi mata air yang tercemar menjadi enak dengan garam yang dimasukkan. Apakah itu yang terjadi pada umat Allah? Apakah kita membuat kehidupan orang-orang menjadi lebih bahagia dan sejahtera dan lebih diberkati dan lebih memberi kehidupan? Tentu saja. Jadi dia menulis, dalam menaruh garam ke dalam mata air yang pahit. Menarik. Mata air yang pahit. Bintang menyebabkan air menjadi apa? Pahit. Bagaimana air bisa menjadi tidak pahit? Oleh umat Allah yang membagikan firman melalui kuasa Roh Kudus. Elisa mengajarkan pelajaran rohani yang sama yang diajarkan oleh Juru Selamat kepada murid-muridnya berabad-abad kemudian ketika ia menyatakan, kamu adalah garam dunia. Garam yang ditebarkan ke mata air yang kotor menjernihkan airnya dan mendatangkan kehidupan. Dan berkat di tempat yang tadinya mendatangkan penyakit dan kematian. Bila mana Allah membandingkan umatnya dengan garam, ia ingin mengajarkan kepada mereka bahwa cita-citanya menjadikan mereka sasaran karunia-Nya. Ialah agar mereka boleh menjadi perkakas-perkakas untuk menyelamatkan orang lain.